Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham auto kuartal keempat tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham auto ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri suku cadang otomotif. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan spare part-nya dan mereka memiliki website di astraautosop.com. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan dilakukan ekspor ke luar negeri. Untuk kasus hukum, setelah saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan auto. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh ASI sebesar 80% dan masyarakat sebesar 20%. Dan kita lihat dari segi pendapatannya untuk 2020 dengan 2021 mengalami kenaikan lumayan ya teman-teman sebesar 27,7%. Dan dari segi net profitnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan karena dari 2020 itu hampir tidak mengalami keuntungan. Terus untuk dari segi asetnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 11,2%. Dan dari segi utangnya mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 30,3%. Dan dari segi modalnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4,6%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini hanya sekitar 4,02%. Jadi lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat dari histori, mungkin ini masih sudah mendekati aja ya teman-teman seperti pendapatan sebelumnya. Terus untuk dari segi EPS-nya di 127 dan membuat pernya di 8,28 kali. Terus untuk dari segi book value sekarang di 2462. Jadi membuat PBV-nya di 0,43 kali. Dan teman-teman kalau kita lihat secara PBV aja mungkin ini 2021 ini lebih rendah karena satu dari kenaikan book value-nya, yang kedua memang dari segi harga juga mengalami penurunan. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,43 kali yang dimana mengalami kenaikan sebesar 30% di 2021 ini. Tetapi masih sangat aman yang dimana DER-nya itu masih di bawah 1 ya teman-teman. Terus untuk dari segi ROE di 5,17%, jadi masih di bawah ya kalau kita bandingkan dengan 2019, masih di bawah dari 6%. Terus untuk dari segi ROA di 3,62%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1055. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp2.000. Jadi memiliki margin of safety 84%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama merupakan dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya juga berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesoke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke juga. Untuk ROE saya berikan no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk marginal safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham auto ini masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham auto ini. Jadi teman-teman, secara auto ini mungkin masuk dalam kategori value stock. Cuman menurut saya ini segmennya ini yang masih lagi stagnan ya teman-teman. Yang dimana dari segi penghasilannya maupun dari segi growth-nya masih belum begitu kelihatan. Makanya saya rasa untuk saham ini masih belum begitu menarik sih. Tetapi kalau so far untuk dari analisanya sebenarnya udah masuk kategori value stock. Dan untuk sementara untuk saham auto ini masih menjadi watchlist-nya saya. Mungkin kalau misalnya di bawah 1000 ya teman-teman, mungkin untuk auto ini mulai menarik untuk kita masuk. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe.
Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman, saya ada membuat website valuestock.id, dan dimana di valuestock.id ini saya lebih banyak konten-konten ajar tentang analisa fundamental. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Bye bye.